Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya kalau baik semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tapi Kenapa tidak hadir? Sakit. Oh, semoga yang sakit segera diberikan kesehatan dan kita juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu tentang mitigasi bencana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mitigasi bencana, kita harus mengetahui definisi dari bencana itu tersendiri. Nah, ada yang tahu definisi bencana itu apa? Baik, Priscilia apa? Ya, tuh. Nah, definisi bencana ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia, sehingga dapat menyebabkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis. Dalam definisi di atas terdapat 3 faktor utama. Yang pertama yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa, yang kedua yaitu masyarakat, dan yang ketiga yaitu dampak. Berdasarkan definisi di atas, suatu peristiwa dapat dikatakan bencana jika menimbulkan dampak pada masyarakat, baik itu menyebabkan korban luka-luka, korban meninggal dunia, menderita, dan mengungsi. Nah, di samping itu juga yang berujung bencana dapat juga menyebabkan kepada kerusakan lingkungan, seperti kerusakan rumah, fasilitas umum, lingkungan, maupun areal tambak, perkebunan, dan pesawahan. Nah, kemudian ada pengertian dari bencana alam. Ada yang tahu apa itu pengertian dari bencana alam? Ya, bencana alam itu adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, di Indonesia ini sering terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, dari beberapa contoh-contoh yang Ibu sebutkan barusan, maka bencana alam terdapat beberapa jenis. Ada 3 jenis bencana alam. Nah, ada yang tahu gak 3 jenis bencana alam itu tersebut apa? Nah, baik. Yang pertama itu bencana karena hidrometeorologi. Yang kedua, bencana karena geologi, dan yang ketiga yaitu bencana karena faktor manusia. Nah, yang pertama yaitu bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi itu disebabkan oleh air atau bisa disebabkan oleh cuaca atau iklim. Nah, contoh-contohnya itu seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan. Nah, dari contoh-contoh tersebut bahwa dikatakan bencana bahwa karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga dapat mengakibatkan korban jiwa. Nah, yang kedua yaitu bencana geologi. Nah, bencana geologi ini terjadi karena adanya aktivitas lempeng bumi atau geologi
yang menyebabkan gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api. Nah, ini juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat menyebabkan juga korban jiwa. Nah, yang ketiga yaitu bencana non alam atau dapat disebabkan oleh faktor manusia. Nah, contohnya yaitu seperti kebakaran hutan, kecelakaan industri, wabah penyakit. Nah, itu juga dapat menyebabkan bencana karena itu juga dapat menimbulkan korban jiwa seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh jenis-jenis bencana alam. Nah, yang pertama ada angin puting beliung, yang kedua ada tanah longsor, yang ketiga kekeringan, keempat banjir, kelima tsunami, keenam gempa bumi, ketujuh gunung meletus, dan yang terakhir itu kebakaran hutan. Nah, itu hanya beberapa contoh gitu yang sering terjadi di Indonesia. Nah, kenapa di Indonesia itu sering terjadinya bencana alam? Nah, dari contoh-contoh yang Ibu jelaskan tadi atau paparkan, bahwa Indonesia itu sering terjadinya bencana. Nah, kenapa sih Indonesia itu sering terjadinya bencana? Ada yang tahu kenapa Indonesia sering terjadi bencana? Belum ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan sekarang. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan Indonesia sering terjadinya bencana. Yang pertama yaitu Indonesia berada pada jalur cincin api atau bisa disebut sebagai ring of fire. Nah, yang kedua yaitu Indonesia berada di wilayah jalur sabuk alpide. Dan yang ketiga yaitu Indonesia terletak di 3 lempeng dunia. Yang terakhir yaitu iklim tropis di Indonesia juga dapat menyebabkan fenomena alam yang terjadi. Nah, kenapa Indonesia bisa dilalui oleh jalur cincin api? Nah, cincin api Pasifik ini mengelilingi cekungan Samudra Pasifik yang dapat mengakibatkan gempa bumi dan gunung meletus. Nah, sehingga di Indonesia itu sering terjadinya gempa bumi dan gunung meletus. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor Indonesia berada pada jalur sabuk alpide. Sabuk alpide ini merupakan sebuah sabuk seismik dan sabuk orogenik. Sabuk berbagai rentang pegunungan yang membentang sepanjang margin selatan Eurasia, membentang dari Jawa ke Sumatera melalui Himalaya, Mediterania, dan keluar ke Atlantik. Nah, faktor yang ketiga yaitu Indonesia diapit oleh 3 lempeng. Yang pertama yaitu lempeng Indo-Australia, yang kedua yaitu Eurasia, dan yang ketiga yaitu Pasifik. Nah, sehingga menyebabkan geologi di permukaan bumi Indonesia terus bergejolak yang membuat munculnya gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Sehingga di Indonesia rentan terhadap gunung api, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Nah, iklim di Indonesia juga dapat menyebabkan bencana alam. Seperti kan Indonesia itu berada pada iklim tropis, sehingga memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sehingga memudahkan terjadinya pelapukan pada tanah, sehingga menyebabkan struktur pada tanah tidak stabil, sehingga risiko terjadinya tanah longsor semakin besar. Nah,
Dari 4 faktor tersebut, maka Indonesia sering terjadinya bencana. Maka dari itu kita harus adanya penanggulangan bencana atau mitigasi bencana yang dilakukan untuk meminimalisir bencana tersebut. Nah, penanggulangan bencana juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, lalu sehingga harus adanya mitigasi bencana. Nah, dari penanggulangan bencana harus adanya mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam penanggulangan bencana ada manajemen penanggulangan bencana. Ada 3 tahap yang terdapat dalam manajemen bencana ini atau penanggulangan bencana ini. Yang pertama yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan yang ketiga tahap pasca bencana. Nah, yang pertama yaitu tahap prabencana. Dalam tahap prabencana ada 2 poin. Yang pertama yaitu tahap pencegahan dan mitigasi. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, membuat peta atau denah wilayah yang rawan terhadap bencana. Yang kedua, membuat alarm bencana. Yang ketiga, membuat bangunan tahan terhadap bencana. Yang keempat, memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam. Nah, lalu selanjutnya ada tahap kesiapsiagaan. Dalam tahap kesiapsiagaan ini ada rencana kontingensi. Rencana kontingensi ini kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan ini yaitu pertama, menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, persediaan, dan pelatihan personil. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi. Yang kedua, ada tahap tanggap darurat. Pada tahap tanggap darurat ini dilakukan saat terjadinya bencana. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana. Yang pertama yaitu harus menyelamatkan diri dan orang terdekat. Yang kedua, jangan panik. Yang ketiga, untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dapat kondisi selamat. 4. Lari atau menjauh dari pusat bencana. Yang kelima, lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Nah, yang terakhir yaitu tahap rehabilitasi. Dalam tahap rehabilitasi bisa dilakukan setelah terjadinya bencana agar tidak adanya trauma pada masyarakat yang terjadi bencana. Ada kegiatan inti pada tahap ini. Yang pertama yaitu bantuan darurat, inventarisasi kerusakan, ketiga evaluasi kerusakan, yang keempat pemulihan, yang kelima rehabilitasi, yang keenam rekonstruksi, dan yang ketujuh melanjutkan pemantauan. Dalam keseluruhan tahap penanggulangan bencana ada 3 tahap manajemen. Yang pertama yaitu manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan. Nah, yang
Pertama yaitu manajemen risiko bencana adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Lalu ada manajemen kedaruratan. Manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Nah, yang terakhir yaitu manajemen pemulihan. Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan dengan faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat. Nah, materi hari ini mungkin dicukupkan sekian. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh mengacungkan tangan. Baik, jika tidak. Baik, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita juga dapat dipertemukan lagi pada minggu berikutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.